Jadi soal klaim yang dilakukan oleh Datuk Mahathir Mohamad itu tanggapannya gimana tuh sebagai budayawan tokoh Kepri? Ya. Eh, Dalam hal ini ya, Tun Mahathir Mohamad itu salah ya dalam sejarah yang berkaitan dengan beliau. Ya. Eh, Kita bersama dengan beberapa bagian dari Malaysia itu memang benar, akan tetapi itu bukanlah di bawah kerajaan-kerajaan yang di Malaysia, ya. Nah, mulai dari kerajaan Bintan, ya kan? Kerajaan Bintan itu, nah, sudah kerajaan yang sudah ada sejak abad 12 Masehi lagi, ya, ada sejak tahun 300 sebelum Masehi, tapi dia berkembang sampai dengan abad ke-11, ya, abad ke-12, 13 dan selanjutnya. Nah, kemudian pada abad ke akhir abad ke-13 mau memasuki abad ke-14, nah, pusat kerajaan Bintan tadi dipindahkan ke Singapura. Nah, yang memerintah di Singapura itu adalah Sultan kita. Nah, karena apa? Karena Singapura yang awalnya bernama Temaku itu, nah, kemudian Sultan kita lah atau Raja kita lah yang mengubah namanya menjadi Singapura itu Masih. ya, dengan Raja Seri Tribhuwana atau Sang Nila Utama, nah, memindahkan pusat pemerintahnya ke Singapura, ya, karena Singapura dipandang lebih strategis pada waktu itu dibandingkan dengan Bintan, terutama dalam posisi perdagangan pada waktu itu. Nah, setelah pindah, ya, semua pemerintah kerajaan tadi itu ikut semuanya pindah ke Singapura. Jadi memerintahkanlah raja-raja kita di Singapura itu selama 5 keturunan. Nah, kemudian karena ada berbagai peristiwa politik di Malaysia, di Singapura pada waktu itu, nah, pada tahun kita awal abad ke-15 atau tepatnya tahun 1400, nah, pusat pemerintahan oleh keturunan dari Wan Tribeni dan Seri Tribhuwana, ya, itu memindahkan pula pusat pemerintahnya ke Melaka tadi, ya, tahun 1400. Nah, sampailah tahun 1511 ketika Melaka diserang oleh Portugis. Tapi sebelum penyerangan itu kita tahu para pahlawan lah, ya, kita sebut wira Melaka itu semuanya kan putra Kepulauan Riau. Iya. Tua dikenal sebagai Laksamana, nah, itu adalah putra kelahiran Lingga, ya. Nah, kemudian pindah ke Bintan, ya. Nah, kemudian sahabat-sahabatnya itu Ang Jebat, Ang Lekir, Ang Liu, nah, kemudian Ang Tuli, itu memang semuanya putra Bintan yang semuanya setelah lama berkhidmat di Bintan, berpindah setelah pusat pemerintahan pindah ke Melaka, nah, itu kan berkhidmat di Melaka. Nah, ini kan semuanya putra Riau. Mengapa bisa begitu? Karena wilayah itu dulu adalah wilayah yang sama dengan kesultanan kita di sini. Nah, 1511 kita Melaka diserang oleh Portugis, Sultan Mahmud satu atau Sultan Mahmud satu, Sultan Melaka terakhir itu mengembalikan lagi yang pusat pemerintahan Melaka itu ke Bintan. Nah, untuk melawan Portugis sampai tahun 1526, ya. Nah, Sultan Mahmud masih juga dikejar oleh Portugis, lalu beliau menghindar, ya, ke Pelalawan sekarang, mangkat di Pelalawan pada tahun 1528 itu. Nah, karena ayahnya mangkat, anaknya itu yang bergelar Alauddin Muryasah, nah, lalu mendirikan kerajaan baru. Nah, dalam rangka juga untuk merebut kembali Melaka, itu. Johor. Kerajaan baru itu namanya Kerajaan Riau, Lingga, Johor dan Pahang, ya, atau biasa juga dikenal dengan singkatannya Kerajaan Riau Johor atau Johor Riau. Nah, yang pertama itu pusatnya memang di Johor. Nah, waktu pusat pemerintahnya di Johor, orang menyebutnya Kerajaan atau Kesultanan Johor Riau, ya, itu di Riau Lama.
ya. Yaitu di sepanjang Sungai Johor, Kota Tinggi dan lain-lain. Beberapa kali pindah juga itu, ya, karena ada kalanya besar Sungai Johor itu. Nah kemudian, setelah diserang oleh kerajaan lain, ya, pada tahun 1673, nah sultannya memilih itu bukan Abdul Jalil itu ya, memerintahkan bahwa pusat pemerintahnya harus kembali dipindahkan ke Bintan. Nah, tapi pindahnya tidak lagi di Bintan, Kabupaten Bintan sekarang, tapi di Tanjung Pinang. Nah, itu diperintahkan kepada Laksamana Tun Abdul Jamil. 5 tahun Laksamana Tun Abdul Jamil membangun Tanjung Pinang itu di Sungai Carang. Ya. Kota Rebah sekarang. Udah 5 tahun setelah jadi pindah tahun 1678. Nah, kerajaan itu semua sultannya pindah. Sultan pada waktu itu Sultan Abdul Jalil meninggal, lalu Sultan Ibrahim yang pindah itu membawa sebagian rakyat dan sebagainya tetap tinggal di Johor. Karena apa? Karena itu wilayah kita gitu. Johor, Singapura, Pahang, ya kan. Nah, Terengganu. Nah, teruslah memerintah itu dari tahun 1678 tadi kerajaan Kesultanan itu yang berpusat di Kota Rebah, Tanjung Pinang ini, atau kita sebut Kota Lama, ya, di Sungai Carang itu. Nah, dalam masa itu ada beberapa kali pemindahan, ya, terutama pemindahan pada masa Sultan Mahmud kedua yang dikenal sebagai Sultan Mahmud Mangkat Ijulang. Setelah ayahnya meninggal, nah tak berapa lama kemudian dipindahkan ke Johor kembali. Ya. Nah sesudah Sultan Mahmud II meninggal, balik lagi ke Tanjung Pinang. Mengapa? Karena wilayah itu memang wilayah kita, gitu. Nah wilayah Kesultanan sini, ya, bukan wilayah taklukan, gitu. Jangan dibalikkan pakainya. Nah begitulah. Nah sampailah sekarang kita akan maju terus. Nah pada tahun 1819, ya, 1819 itu Singapura dipisahkan lah, ya, bukan memisahkan diri, dipisahkan buat kerajaan baru Inggris pada waktu itu. Ya? Traktat London, ya. Ya, tetapi kan walaupun begitu Singapura tetap dipimpin oleh sultan yang asalnya dari tempat kita ini, ya. Asalnya yang waktu itu kesultanan berada di Dae, ya kan. Nah pertama di bawah kepemimpinan Sultan Mahmud Riayat Shah itu yang pahlawan nasional kita, yang mulai memindahkan pusat pemerintahan Kesultanan Riau Lingga Johor Pahang itu pada tahun 1787 itu, 24 Juli ya, ke Dae Lingga 1787 setelah beliau menang perang melawan Belanda. Ya kan, tapi karena mau melawan Belanda dengan cara lain, yaitu dengan perang strategi gerilya laut itu, dipindahkan ke nah setelah beliau meninggal kan, karena anak tuanya Tengku Hussein tidak ada. Nah dalam adat Melayu kan kalau jenazah harus diberangkatkan, sultan baru kan harus dilantik. Nah maka yang dilantik jadi kan adiknya Sultan Abdul Rahman, ya kan, Tengku Abdul Rahman jadi sultan, dan itu pun sultan terakhir, wasiat dari ayahnya. Jadi agak berbeda dengan adat yang biasa. Lagi pula itu tadi, Tengku Hussein memang tidak ada di tempat, tidak ada di laut. Nah, jadilah Sultan Abdul Rahman ini. Ya. Nah, pada tahun 1812 itu, ya, 12 Januari tahun 1812 ayahnya meninggal, Sultan Mahmud Riayat Shah itu, sultan yang paling hebat lah dalam generasi Melayu. Gitu. Nah, jadi setelah itu tadi oleh Inggris di bawah Raffles waktu itu, nah Singapura pisahkan dengan kita 1819. Nah sultannya tetap diminta dari putra Sultan Mahmud Riayat Shah, yaitu Sultan Hussein tadi, Sultan Muhammad Shah. Singapura itu, ya? Singapura di Johor. Nah jadilah Sultan Hussein di Singapura itu. Nah jadi di Riau Lingga Johor Pahang
tetap adiknya Sultan Abdurrahman Muazzam Shah, sedangkan Singapura sendiri dipimpin oleh kakandanya abangnya Sultan Sen. Shah. Sudah, nah lanjutkan 5 tahun berikutnya Belanda dengan Inggris buat lagi satu perjanjian, namanya Traktat London, perjanjian London. Nah ini berpecah pula lagi, ya. Yang tadinya Johor dan Pahang masuk wilayah kita, nah karena perjanjian London, Johor Pahang berpisah, dua Inggris dan dua Lingga itu di bawah Belanda, tapi kita belum dijajah pada waktu itu, ya belum ada penjajahan Belanda. Belanda kan baru berhasil menjajah wilayah Kepulauan Riau atau Kesultanan Riau Lingga secara resmi tahun 1913. Waktu Setelah itu, Sultan mangkat dipimpin oleh Sultan Abdurrahman Muazzam Shah II, ya di Pulau Sultan Penyengat. terakhir, Ya, di Pulau Penyengat. Ya. Sultan terakhir deh ya. Ya. Sultan terakhir ya. Sultan terakhir yang Sultan akhir terakhir. dimajulkan ya. Ya, kita katakan Sultan terakhir. Nah, itu pun kan waktu itu Sultan Abdurrahman tak ada di Penyengat itu, ada memakzulkan beliau itu. Sultan Abdurrahman masih di mengerjakan hubungan kerja ke Singapura. Oh, lagi di Singapura. Ya, Sultannya tak ada. Yang di Pertuan Muda? Yang di Pertuan Muda posisinya? Waktu itu di Pertuan Mudanya tidak ada lagi sejak ayah dari Sultan Abdurrahman mangkat ya, yang di Pertuan Muda Raja Muhammad Yusuf Ahmadi. Oke tuh. Nah, Sultan Abdurrahman ini kan dari anak dari Raja Muhammad Yusuf Ahmadi. Oh. Ditabalkan yang di Pertuan Muda baru gitu. Oke tuh. Jadi waktu itu hanya ada Sultan Muhammad ya. Oke tuh. Kita bicara posisi Muhammad maksudnya ya, Sultan Abdurrahman Muazzam Shah II. Nah, jadi intinya begini, bahwa sejak tahun 1819 nah Singapura tak lagi bersama kita. Itu dia. Karena perjanjian kan? tadi ya. Tadi sudah buat kesultanan sendiri. Nah, itu waktu kesultanan periode kedua lah di Singapura. Iya. Yang pertama tadi kan Itu masih ke-14 tadi. 14. Ya, kesultanan kita juga gitu. Nah, kemudian wilayah Menanjung Malaysia sama Johor, Pahang dan Terengganu pisah juga. Pisah juga. Ya kan? Tidak Traktat London itu. Nah, kemudian Temenggung Johor menjadi Sultan Johor. Nah, jadi buat kerajaan baru. Ya, Bendahara Pahang menjadi Sultan Pahang. Oh. Nah, tetapi ini kan keluarga Koga Sultan semua. Iya, masih ada. Itu. Sudah. Nah, Johor mau mendirikan kesultanan baru tadi karena mereka tahu mereka adalah keturunan Temenggung, ini boleh atau tidak. Kan berkonsultasi datang itu bertanya kepada Raja Haji di Pulau Penyengat. Nah, itu dijawab oleh Raja Haji, daripada kita tidak ada Beraja di Johor, ya lebih baik di Indonesia. Oh. Nah, maka naiklah Sultan Abu Bakar itu ya menjadi Sultan Johor. Maharaja ya. Setelah kita berpisah. Setelah berpisah. Oke tuh. Kita bicara posisi Melaka itu setelah Portugis masuk dan kita kalah perang di menyingkir buat kerajaan baru tuh, posisi Melaka tuh nggak ada raja tuh ya? Tak ada lagi. Oh, Karena tak ada. kita tadi gagal. Gagal. Ya kan? Kita melalui Kesultanan Riau Lingga Johor Pahang terus juga melawan Portugis. Portugis waktu itu ya gagal mendapat melalui Melaka. Jadi Nah, kemudian kan wilayah terbagi lah tuh ya. kita Raja Haji ya kan setelah menang perang Riau di tahun 1784 itu 6 Januari kan mengejar waktu itu Melaka sudah Belanda. Ya. Nah, Udah dikuasai Belanda. dikuasai oleh Belanda. Portugis sudah pergi, kalah, dikalahkan oleh Belanda kan. Nah, jadi mau merebut itu juga lagi, tapi tetap juga gagal. Itulah juga. takdirnya Melaka itu. Yeah. Nah, mengapa sultan-sultan kita, raja-raja kita mau merebut Melaka? Karena mereka tahu bahwa itu wilayah kita dulu. Yeah. Ya kan, harus diperebutkan. Nah, sehingga kan Raja Haji Pisabila syahid di Melaka itu, di Teluk Ketapang. Tembak pada 18 Juni tahun 1784 itu. Baik. Nah, itu kan waktu itu Raja Haji kan jadi yang Sultan Muda. Nah, Sultan Mahmud Riyad Shah menjadi
sultan atau yang sultan besar. Wah. Ya. Nah setelah itu Sultan Mahmud pun berusaha itu untuk melakukan pengambilan Melaka itu, tapi tetap tak berjaya. Tetapi Sultan Mahmud kelebihan lainnya adalah dia tak dapat merebut Melaka, tapi wilayah Kesultanan Riau hingga Johor Bahru tak bisa dikuasai oleh Belanda. Ya. Oh, gitu ya. Jadi kan Belanda sampai mengakui kekuasaan Sultan Mahmud itu ya pada bulan Mei 15 tahun 1795. Jadi sejak tahun 1795 itu sebetulnya Kesultanan Riau hingga Johor Bahru itu sudah lepas dari Belanda. Nah, tetapi kan setelah Sultan Mahmud meninggal, Belanda kan datang lagi. Nah, dia mengingkari perjanjian yang dibuatnya. Padahal perjanjian itu, surat pengakuan itu diantarkan sendiri oleh Belanda ke Sultan Mahmud Yahya di Dai itu. Oke. Nah, itu selain dari pihak manapun, ya apakah Pak Mahathir atau manapun yang mengatakan bahwa Riau pernah berada di bawah kerajaan yang di Nganjuk, tidak. Itu jangan dibalikkan faktanya. Kerajaan yang di sana itu didirikan oleh sultan-sultan dari sini. Karena apa? Wilayahnya itu adalah wilayah itu. Ya kan? Sikap dari apa? Ada dapat informasi tidak tuh dari pihak apa? Pemerintah kita, Menteri Luar Negeri atau apa gitu? Perwakilan pemerintah lah kita terhadap pernyataan klaim Mahathir itu? Kalau saya lebih bersetuju, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, soal klaim Mahathir ini tak perlu ditanggapi oleh pemerintah, karena itu kan bukan pernyataan dari resmi pemerintah Malaysia. Ya, bisa saja kan Mahathir sebagai tokoh politik oposisi di Malaysia sekarang, ya kan, itu untuk memperkeruh suasana yang sudah sangat harmonis antara Indonesia dan Malaysia. Bisa kan? Nah begitu. Atau meraih simpati juga ya? Ya, bukan Mahathir Muhammad sebagai Perdana Menteri dulu. Berarti ada maksud memperkeruh tuh, maksudnya tujuannya apa tuh? Ya. Tujuan beliau memperkeruh politik Malaysia. Nah, itu heboh di Indonesia. Jadi gitu. Nah, seolah-olah kan Malaysia mau mengklaim itu kalau kita tidak arif membaca ini. Padahal kan pejabat resmi Malaysia, baik Sultan maupun Perdana Menterinya kan tidak pernah ngomong apa-apa tentang itu. Siap. Karena Terus mereka tahu. Bagi rakyat Malaysia sendiri ada nggak membawa hal positif bagi beliau? Posisi Pak Mahathir sendiri. Iya. Dia kan partai oposisi. Itu kan akan ada pemilu di Malaysia. Jangan-jangan kan ini untuk mengambil simpati rakyat Malaysia supaya memilih partai dia, karena bisa saja. Tapi saya bukan orang politik, ya kan? Siap. Itu pendapat aja tuh ya. Ya, tapi kita bisa mengantisipasi begitu. Iya, siap. Oke tuh. Nah, Pak Mahathir ini waktu dia jadi Perdana Menteri dulu, barulah pemerintah kita bisa mengambil sikap ya. Tentang itu. Dan bagaimanapun apa yang pun dia katakan beliau, walaupun beliau tokoh senior Melayu, ya tetap tak dapat kita benarkan, karena itu dari fakta sejarahnya jelas-jelas salah. Gitu, ya. Nah, tak boleh pula kita membenarkan. Tapi bahwa kita punya hubungan darah, hubungan budaya dengan Malaysia, Singapura, ya, dengan kawasan Melayu dimanapun lah, baik Indonesia maupun Malaysia, Singapura, itu benar. Jadi secara geobudaya itu tak bisa dibantah siapapun. Nah, tetapi kan kebetulan orang Melayu ini yang diasporanya itu kan kemana-mana, kan, sampai ke Madagaskar. Nah, secara geopolitik tak bisa lagi, karena tadi setidak-tidaknya dengan Malaysia sejak tahun 1824 waktu Traktat London, dengan Singapura sejak tahun 1819 ketika Sultan Hussein diangkat menjadi Sultan Singapura yang tidak lagi menjadi bagian dari kesultanan kita.